Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayriza Kumalaning Tias dengan NIM 20-45624-TK-50254 dari kelas Kalkulus Vektor B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi kalkulus vektor yang sebelumnya telah dijelaskan pada materi sebelum UTS. Materi yang pertama adalah vektor. Operasi vektor. Operasi vektor terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, juga perkalian. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan terdapat vektor U sama dengan AI plus BJ dan V sama dengan PI plus QJ. Penjumlahan vektor U dan vektor V dapat dinyatakan sebagai U plus V sama dengan A plus PI plus B plus QJ. Gambarnya adalah seperti ini. Dan untuk pengurangan, vektor U dan vektor V dapat dinyatakan sebagai U min V sama dengan A min PI plus B min QJ. Gambarnya adalah seperti ini. Kasus pada vektor R kuadrat dapat diperluas pada R pangkat 3 dengan prosedur yang sama. Contohnya, jika diketahui vektor U sama dengan 3I min 4J plus K dan vektor V sama dengan I plus 5J min 3K. Tentukan U plus V dan U min V. Untuk penjumlahan vektor U dan V adalah vektor U plus V sama dengan 3 plus 1I plus min 4 plus 5J plus 1 min 3K. Sehingga hasilnya adalah 4I plus J min 2K. Sedangkan untuk pengurangan vektornya, yaitu vektor U dikurangi vektor V sama dengan 3 min 1I plus min 4 min 5J plus 1 plus 3K. Sehingga hasilnya adalah 2I min 9J plus 4K. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi perkalian vektor. Perkalian suatu vektor dengan bilangan skalar. Misalkan diketahui vektor V merupakan hasil dari perkalian bilangan skalar K dengan vektor U. Maka vektor V sama dengan K dikalikan vektor U. Gambarnya adalah seperti ini. Terdapat dua jenis operasi perkalian dua vektor, yaitu operasi titik atau dot product dan operasi silang atau cross product. Operasi titik atau dot product. Misalkan terdapat vektor U dan vektor V, maka dot product dari kedua vektor tersebut adalah vektor U dot vektor V sama dengan panjang U dikali panjang V cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Berdasarkan definisi dot product, maka didapatkan I dot I sama dengan I kali I cos 0 sama dengan 1, J dot J sama dengan J kali J cos 0 sama dengan 1, dan K dot K sama dengan K kali K cos 0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Definisi lain dari perkalian titik vektor U dan vektor V, di mana U sama dengan U1I plus U2J dan V sama dengan V1I plus V2J adalah U dot V sama dengan U1V1 plus U2V2. Sehingga vektor U dot vektor V sama dengan U kali V cos theta sama dengan U1V1 plus U2V2. Contohnya yaitu terdapat dua vektor yaitu
vektor U sama dengan 8I plus 6J, dan vektor V sama dengan 3I plus BJ. Tentukan nilai B agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Jika U dan V saling tegak lurus, maka U dot V sama dengan UV cos 90 derajat, sama dengan U1 V1 plus U2 V2. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka 0 sama dengan 24 plus 6B, sehingga nilai B adalah min 4. Yang selanjutnya yaitu operasi silang atau cross product. Operasi silang akan melibatkan vektor pada ruangan berdimensi 3. Jika terdapat dua vektor U dan vektor V, misalnya U sama dengan AI plus BJ plus CK, dan V sama dengan PI plus QJ plus RK, maka definisi cross product adalah vektor U cross vektor V sama dengan determinan dari rumus yang telah ditulis ini, sehingga menghasilkan B dot R min C dot Q I min A dot R min C dot P J plus A dot Q min B dot P K. Jika kedua vektor membentuk sudut θ, maka besar hasil operasi cross product dapat dinyatakan sebagai panjang U cross V sama dengan panjang U kali panjang V sin θ. Terdapat hubungan sebagai berikut. I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Sehingga jika vektor U dan vektor V sejajar, maka akan dipenuhi vektor U cross vektor V sama dengan 0. Sifat operasi titik atau dot product antara vektor U dan vektor V adalah komutatif, di mana U dot V sama dengan V dot U. Hasil operasi titik ini adalah suatu skalar. Sedangkan sifat operasi silang atau cross product antara vektor U dan vektor V adalah antikomutatif. Artinya, U cross V sama dengan min V cross U. Hasil operasi silang ini adalah suatu vektor, bukan skalar. Materi yang selanjutnya adalah proyeksi vektor. Misalkan terdapat dua buah vektor, yaitu U sama dengan AI plus BJ plus CK dan V sama dengan PI plus QJ plus RK. Besar vektor U dan vektor V berturut-turut adalah: yang pertama, besar vektor U sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Dan besar dari vektor V adalah akar dari P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Sudut vektor U dan vektor V adalah cos θ sama dengan vektor U dot vektor V per besar U dan besar V. Vektor satuan V adalah UV sama dengan vektor V dibagi besar vektor V. Proyeksi vektor U terhadap vektor V adalah PUV sama dengan besar U cos θ kalikan vektor satuan dari V. Sehingga panjang U dikalikan dengan U dot V per panjang U kali panjang V dikali dengan vektor V per panjang V. Sehingga dihasilkan rumus yang lebih singkat, yaitu PUV sama dengan U dot V per panjang V kuadrat dikalikan dengan vektor V. Materi yang kedua adalah geometri pada bidang. Pada materi geometri pada bidang ini, materi yang pertama adalah penyajian kurva dalam parameter. Misalkan suatu kurva dapat digambarkan dalam bidang XY. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt.
Jika T terletak di selang yang menjadi ujung-ujung kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B, maka A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B, sehingga titik pangkal kurva P xt, yt adalah P xa, ya, dan titik ujung kurva Q xt, yt adalah Q xb, yb. Selanjutnya yaitu jenis kurva, yaitu ada kurva tidak sederhana tidak tertutup, yaitu kurva yang agak rumit tetapi tidak antara ujung-ujungnya tidak menyatu. Kemudian kurva sederhana tidak tertutup, yaitu kurva yang sederhana berupa garis tetapi ujung-ujungnya tidak menyatu. Kemudian ada kurva tidak sederhana tertutup, yaitu kurva yang sedikit rumit bentuknya tetapi ujung-ujungnya menyatu sehingga tertutup. Dan yang terakhir adalah kurva sederhana tertutup, kurva yang berupa lintasan yang sederhana lurus dan ujung-ujungnya tertutup. Selanjutnya turunan vektor. Misalkan terdapat suatu vektor Ft yang dapat dinyatakan sebagai Ft sama dengan ATI plus BTJ, maka Ft akan memiliki limit di C jika AT dan BT juga memiliki limit di C, sehingga berlaku limit T mendekati C Ft sama dengan limit T mendekati C AT I plus limit T mendekati C BT J. Turunan Ft didefinisikan sebagai F aksen T sama dengan dft per dt sama dengan limit H mendekati 0 Ft plus H min Ft per H. Jika fungsi vektor T dihasilkan dalam bentuk komponen-komponennya, maka turunan fungsi vektor T dapat dituliskan kembali sebagai dft per dt sama dengan limit H mendekati 0 fungsi T plus H dikurangi fungsi T dibagi H, sehingga limit H mendekati 0 A T plus H min AT per H dalam vektor I plus limit H mendekati 0 B T plus H min BT dibagi H dalam vektor J, sehingga dihasilkan dft per dt sama dengan dat per dti plus dbt per dt dikalikan J. Kemudian rumus pendiferensialan. Misalkan f dan g fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan. H suatu fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan dan C adalah skalar. Maka aturan yang pertama dt ft plus gt sama dengan f aksen t plus g aksen t. Kemudian dt cft sama dengan c kalikan f aksen t. Selanjutnya yaitu dt ht ft sama dengan ht f aksen t plus h aksen t ft. Yang keempat adalah dt ft dot gt sama dengan ft dot g aksen t plus gt dot f aksen t. Selanjutnya yang terakhir adalah aturan rantai, yaitu dt fht sama dengan f aksen ht kalikan h aksen t. Gerak sepanjang kurva. Misalkan terdapat suatu vektor rt yang dinyatakan sebagai rt sama dengan fti plus gtj, maka rt bergerak dalam selang waktu h
maka kedudukan yang baru adalah RT plus H, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Kecepatan sesaat untuk RT dapat dinyatakan sebagai VT sama dengan limit H mendekati 0, RT plus H min RT per H, sama dengan DRT plus DT, atau merupakan turunan pertama dari fungsi RT. Jika RT sama dengan VTI plus GTJ, maka kecepatan sesaatnya VT sama dengan R aksen T, sama dengan DRT plus DT sama dengan turunan dari FTI plus turunan dari GTJ. Sehingga percepatan dari RT adalah turunan dari vektor kecepatan sesaat itu, yaitu AT sama dengan V aksen T sama dengan dVT per dt, sama dengan turunan kedua dari fungsi R, yaitu d kuadrat RT per dt kuadrat, sama dengan, jika dijabarkan dalam vektor I dan J, maka menghasilkan d kuadrat ft per dt kuadrat I plus d kuadrat gt per dt kuadrat J. Selanjutnya adalah turunan parsial. Misalkan f adalah fungsi dua variabel x dan y, maka untuk mencari turunan terhadap x, variabel y itu dianggap konstan, sehingga turunan parsial fxy terhadap x dapat dinyatakan sebagai fxxy sama dengan limit delta x mendekati 0, fx plus delta x, y dikurangi fxy per delta x. Notasi fxy dapat dituliskan pula sebagai fxy sama dengan do f xy per do x. Dengan logika yang sama, maka turunan parsial fxy terhadap y dapat dinyatakan sebagai fyxy sama dengan limit delta y mendekati 0, fxy plus dy min fxy per delta y. Sehingga notasi fyxy dapat dituliskan pula sebagai fyxy sama dengan do fxy per do y. Secara geometris, maka do f per do x dan do f per do y dapat dinyatakan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, fungsi fxy sama dengan z adalah suatu persamaan ketinggian dari titik-titik pada bidang xy. Kumpulan titik ketinggian ini akan membentuk suatu permukaan. Kemudian perhatikan titik P dengan koordinat x0, y0, dan z0. Turunan fxy terhadap x dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan, di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai y konstan. Turunan fxy terhadap y dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan, di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai x yang konstan. Kemudian turunan parsial kedua. Jika diketahui fungsi fxy memiliki turunan parsial pertama terhadap x dan y, masing-masing adalah do f per do x dan do f per do y, maka turunan parsial kedua terhadap x dan y dapat dinyatakan sebagai fxx sama dengan limit delta x mendekati 0, fx x plus delta x, y dikurangi fx x, y per delta x sama dengan do per do x kalikan do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat. Kemudian untuk turunan parsial kedua dari fungsi y, yaitu fyy sama dengan limit delta y mendekati 0, fy xy plus delta y dikurangi fyxy per
delta Y sama dengan do per do Y dikalikan do F per do Y, sehingga menghasilkan rumus do kuadrat F per do Y kuadrat. Jika do F per do X diturunkan terhadap Y, maka X dianggap konstan, sehingga do F per do Y dikalikan do F per do X sama dengan do kuadrat F per do Y do X. Kemudian jika do F per do Y diturunkan terhadap X, maka Y-nya dianggap konstan, sehingga do F per do X kalikan do F per do Y sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Untuk kedua turunan berlaku sifat berikut ini, yaitu do kuadrat F per do Y do X sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Selanjutnya adalah aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Misalkan terdapat fungsi Y sama dengan fxt, maka turunan pertama Y terhadap T dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan dy per dx kalikan dx per dt. Nah, untuk suatu fungsi dengan bentuk f, x, y sama dengan z, dan x maupun y merupakan fungsi dari t, maka turunan z terhadap t dapat dinyatakan sebagai dz per dt sama dengan dz per dx kali dx per dt plus dz per dy kalikan dy per dt. Contohnya, tentukan do f per do x dan do f per do y jika fxy sama dengan x cos y. Diketahui fxy sama dengan x cos y, maka dapat dicari turunan parsial terhadap fungsi x, yaitu menghasilkan x cos y, karena dalam hal ini fungsi y dinyatakan konstan sehingga tetap cos. Kemudian do f per do y yaitu min x sin y, karena di sini x-nya yang konstan dan y-nya yang berubah sehingga menjadi minus sin y, minus pangkat x sin y. Contoh soal yang selanjutnya adalah jika z sama dengan x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, maka nilai dari dz per dt adalah menggunakan aturan rantai, yaitu dz per dt sama dengan dz per dx kalikan dx per dt, ditambah dengan dz per dy plus dy per dt. Dz per dx sama dengan 3x kuadrat. Dz per dy sama dengan x pangkat 3. Dan dx per dt sama dengan 2. Dy per dt sama dengan 2t. Kemudian dapat dicari nilai dari dz per dx kali dx per dt, yaitu dengan mengalihkan 3x kuadrat y dikalikan 2 sehingga menghasilkan 6x kuadrat y. Kemudian untuk mencari dz per dy kali dy per dt, maka dapat dilakukan dengan mengalihkan 2t dikali dengan x pangkat 3 sehingga menghasilkan 2tx pangkat 3. Dari kedua penyelesaian yang sudah dihasilkan digabungkan sehingga memperoleh turunan z terhadap t, yaitu dz per dt sama dengan 6x kuadrat y plus 2tx kuadrat sama dengan 6 kalikan 2t kuadrat kali t kuadrat plus 2t kalikan 2t pangkat 3 sama dengan 24t pangkat 4 plus 16t pangkat 4 sama dengan 40t pangkat 4. Dan untuk materi yang terakhir yaitu gradien medan skalar. Gradien skalar. Jika f adalah fungsi dengan dua peubah, maka gradien f di titik P, xy adalah del f P sama dengan do f per do x pi plus
do F per do Y PJ. Untuk kasus fungsi 3 peubah, maka gradien G di titik P, X, Y, Z jika G adalah fungsi 3 peubah adalah del GP sama dengan do G per do X PI plus do G per do Y PJ plus do G per do Z PK. Aturan-aturan dalam gradien. Operator del bersifat linier sehingga del F plus G sama dengan del F plus del G. Dan del lambda F sama dengan lambda del F. Untuk aturan hasil kali yaitu del F dot G sama dengan G del F plus F del G. Notasi gradien dan turunan berarah. Gradien dilambangkan dengan notasi sebagai berikut. Grad sama dengan del sama dengan do per do XI plus do per do YJ. Nah, untuk suatu skalar F, maka gradien F ini juga dapat dinyatakan sebagai grad F sama dengan del F sama dengan do F per do XI plus do F per do YJ. Untuk Z sama dengan F X Y, maka gradien F yang searah dengan vektor R. Nah, vektor R ini memiliki vektor satuan yaitu U. Maka akan dinyatakan sebagai drF sama dengan vektor R dibagi dengan panjang R dikalikan gradien F, atau DUF sama dengan U dikalikan gradien F. Contohnya, tentukan turunan f x y sama dengan 4x kuadrat min xy plus 3y kuadrat di titik P2-1 yang searah dengan vektor R sama dengan 4i plus 3j. Maka gradien F-nya adalah do F per do XI plus do F per do YJ plus do F per do ZK. Akan menghasilkan yaitu 8x min YI plus min X plus 6YJ. Pada titik P 2,1 dapat dihasilkan gradien F-nya yaitu sebesar 17i min 8j. Kemudian untuk vektor satuan pada arah R itu dinyatakan sebagai U, yaitu vektor R per panjang dari R, yaitu 4i plus 3j per 5. Sehingga didapatkan nilai DRF yaitu 44 per 5. Untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu tentukan turunan f x y z sama dengan 2x kuadrat plus 3y kuadrat plus z kuadrat di titik P213 yang searah dengan vektor R sama dengan 3i min 4k. Yang pertama yaitu dicari dulu nilai gradiennya. Grad F sama dengan do F per do XI plus do F per do YJ plus do F per do ZK sama dengan 4XI plus 6YJ plus 2ZK. Kemudian pada titik P213 didapatkan gradiennya yaitu sebesar 8I plus 6J plus 6K. Untuk vektor satuan pada arah R adalah vektor R per panjang R, yakni 3I min 4K per 5. Sehingga didapatkan DRF sama dengan 0. Ini adalah referensi yang digunakan. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.